Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita mau datang dalam hadirat Tuhan, memuji muliakan nama Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, karena Dia telah mati untuk setiap kita, Dia Yesus. Dan bagi Dia segala pujian, segala hormat, kemuliaan. Pada sore hari ini Tuhan, kami datang dalam hadirat Tuhan. Biarlah Tuhan menyatakan setiap kasih Tuhan setiap kami Bapa. Terima kasih. Ya Yesus telah mati bagiku. Ya Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku.
memujimu, menyembahmu. Hanya Engkau satu-satunya yang kami sembah. Yesus Tuhan, terima kasih. Engkau baik, teramat baik. Yesus Tuhan, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Dengan segenap hati, terima kasih Bapak. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk setiap kesempatan demi kesempatan yang sudah Tuhan berikan. Pada sore hari ini biarlah Tuhan, kami mau memuji muliakan nama Tuhan, bersuka cita di dalam Tuhan. Biarlah Tuhan Kau hantarkan juga jemaat Tuhan untuk sampai tempat ini bersama-sama dengan kami, bersuka cita di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan, saya jemput Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau bersorak-sorai karena sekarang telah tiba keselamatan yang sudah Tuhan berikan untuk setiap kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya karena telah dilemparkannya pada pendakwa kita. Sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya karena telah dilemparkannya pada pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba.
segenap hati. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Beri sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Karena darah anak domba yang menyelamatkan kita, kita yakin bahwa kita lebih dari pemenang. Pemenang dari setiap masalah karena dia sumber pengharapan, sumber sukacita untuk setiap kita. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati yang paling terbaik dari yang kita punya.
bagi kepunyaanmu. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ibu Gembala. Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kami mengakui Engkau bahwa Yesuslah juru selamat dalam kehidupan kami. Kami mengakui bahwa kami menerima kasih karunia daripada Tuhan lewat pengorbanan Kristus di kayu salib. Pada malam hari ini Tuhan, sore hari ini, kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap hati kami, supaya kami dapat memahami setiap firman Tuhan dengan baik, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Tuhan yang memimpin pemberitaan firman Tuhan pada sore malam hari ini. Kiranya Tuhan yang memberkati lidah bibir hamba-Mu, biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan semuanya berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Selamat sore. Puji Tuhan, hari ini tidak hujan. Ini doanya Mbak Dita, karena Mbak Dita katanya sampai kulit gue kayak cecek Ci gitu kan, kena udan terus. Puji Tuhan, hari ini terang benderang dan kita bisa bersama-sama di tempat ini untuk berbakti kepada Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terlebih kita mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Yang siap mendengarkan firman Tuhan boleh angkat tangannya. Haleluya, kita semua siap mendengarkan firman Tuhan.
Bapak Ibu Saudara, jangan jemu-jemu untuk mendengarkan perkataan bahwa hari ini minggu yang kedua di bulan Maret. Itu pengantar wajib, pengantar bagi pembicara yang baru belajar itu. Ini kita masuk minggu kedua bulan Maret, di mana kita belajar tentang nothing but the blood. Ya. Tema ini menghantarkan kita pada pemahaman atau penghayatan tentang kematian Kristus di kayu salib menjelang Paskah dan Jumat Agung dan Paskah. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, saya bersyukur saat mempersiapkan firman Tuhan ini tidak seperti bulan kemarin di mana saya mangsur-mangsur gitu. Bulan ini puji Tuhan sudah tidak gitu ya. Karena perut saya enggak sempat kaget Bapak Ibu Saudara. Soalnya Pak Daniel ngomongnya baru kemarin karena Pak Heri berhalangan sehingga harus dicari penggantinya gitu kan. Pengganti. Nah, perut saya enggak sempat kaget gitu loh. Perut saya enggak sempat kaget jadi enggak sempat mangsur gitu. Anak saya yang kaget terus pilek gitu kan. Jadi saya semalaman, aduh ya inilah ujian. Kalau Bapak Ibu Saudara yang punya nomor WA saya dan menyimpan WA saya, tidak di-hide ya. Bapak Ibu bisa melihat status saya pagi-pagi, ini ujian, ini cobaan. Pagi-pagi Deo itu sudah bangun dengan berkata, ta gitu. Ya Tuhan ya sudahlah. Semampu saya untuk menyampaikan firman Tuhan, Tuhan Yesus yang Roh Kudus yang memperlengkapi pada sore hari ini. Kita mau belajar bersama-sama dengan tema yang masih sama, nothing but the blood. Benar katanya Pak Daniel. Hidup dalam penyucian hanya dengan darah Kristus. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa anak-anak Tuhan atau orang-orang Kristen itu hidup dalam kasih karunia Allah. Kita hidup dalam pembenaran akan kehidupan kita yang seharusnya kita itu hidup di dalam dosa dan akhirnya kita menerima hukuman yang daripada Tuhan, tetapi karena kasih karunia Tuhan kita beroleh penangguhan hukuman atau hukuman tidak ditimpakan kepada kita tetapi Kristus yang harus menanggung. Nah, sore hari ini saya mulai gemeteran, mulai blank. Sore hari ini Bapak Ibu Saudara, kita mau mengingat kembali seperti yang bulan lalu saya sampaikan bahwa MCC itu selalu mengingatkan kita bahwa kita itu adalah orang-orang yang dulunya itu hidup dalam kegelapan. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, kita kehilangan kemuliaan dari Allah, kita berada pada lingkungan di luar kasih karunia Allah. Kita terpisah jauh dari Allah. Kita tidak lagi menerima fasilitas-fasilitas yang dulunya Adam dan Hawa rasakan, itu sudah tidak kita rasakan lagi. Karena yang membuat itu semua adalah ketidaktaatan manusia pada waktu itu. Sehingga manusia harus diusir dari Taman Eden dan kita merasakan, mencicipi yang namanya dosa. Sehingga dari situ kita hidup di dalam dosa. Hidup di dalam kehidupan bergelimang dosa atau kegelapan. Kata kegelapan ini adalah hal-hal duniawi yang sudah tercemar oleh dosa. Banyak ya kita sudah belajar kegelapan dari bulan kemarin, kita sudah belajar tentang kegelapan dan terang, di mana kita bisa membedakan bagaimana kehidupan kita ketika kita di dalam gelap dan kehidupan kita di dalam terang. Nah, sebelumnya kita mau baca dulu ayat nas kita, yaitu 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai 1 Yohanes 2 ayat yang kedua. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu.
Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Dan jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Di sini kita belajar Bapak, Ibu, Saudara, bahwa ketika kita hidup di dalam kegelapan, kita itu menjadi pendusta. Kita melakukan hal-hal yang di luar kebenaran Kristus. Kita melakukan hal-hal yang dunia lakukan, tidak seperti Kristus lakukan. Nah, dalam Yohanes ini, firman Tuhan pada Yohanes ini banyak sekali berbicara tentang penyesatan-penyesatan yang terjadi pada waktu itu, Bapak Ibu Saudara, di mana orang-orang percaya disesatkan oleh kebenaran-kebenaran yang bukan kebenaran, fakta-fakta yang salah gitu, disesatkan oleh diperdaya oleh hal-hal yang kemarin kita sudah belajar, yang minggu kemarin sudah disampaikan oleh Pak Daniel bahwa banyak sekali ya Mas Dunus, ada 6 ada 4 atau 6 kita sudah belajar firman Tuhan di Yohanes ini berbicara banyak tentang penyesatan yang terjadi pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, penyesatan itu tidak hanya terjadi atau tidak hanya untuk orang yang tidak beriman saja, tetapi seringkali penyesatan memperdaya orang-orang beriman. Kenapa penyesatan itu tidak memperdaya orang yang tidak beriman? Karena orang tidak beriman ya sudah tidak beriman saja gitu. Orang yang tidak tahu Tuhan ya sudah tidak tahu Tuhan saja. Tetapi penyesatan itu selalu seringkali menghampiri orang-orang yang beriman, mengecohkan iman kita, mengecohkan pemahaman kita yang sebenarnya. Dan itu pada waktu itu Rasul Yohanes memiliki kerinduan untuk menyampaikan kepada orang-orang yang beriman pada waktu itu, jangan kamu terpedaya oleh nabi-nabi palsu, jangan terpedaya oleh penyesatan-penyesatan yang ada. Nah, dari firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara, kita mendapati 2 karakter yang bisa kita lihat, yaitu kita akan fokus kepada 1 Yohanes 1 ayat 6 dan 7, di mana kita akan mendapati 2 karakter yang berbeda, yaitu karakter yang pertama adalah karakter manusia yang merasa rohani. Kita bisa baca di ayat yang ke-6. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Ini adalah karakter yang pertama Bapak Ibu Saudara. Penyesatan yang pertama, di mana sebenarnya orang ini beriman kepada Tuhan, merasa bahwa dia mempunyai persekutuan. Mungkin kalau terjadi dalam kehidupan kita saat ini, mungkin orang tersebut merasa bahwa aku sudah melayani Tuhan, aku sudah
menyampaikan firman Tuhan. Aku sudah dari kecil melayani Tuhan, hidup di dalam persekutuan orang-orang percaya, sehingga kehidupanku sudah merasa bahwa aku tuh rohani. Padahal dalam kehidupannya dia menyimpang dari kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dia berdusta jika dia tidak melakukan kebenaran atau hidup di dalam terang. Dikatakan bahwa jika aku hidup, jika kita katakan bahwa kita berada dalam persekutuan dengan dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, berarti kita hidup di dalam persekutuan, kehidupan kita terlihat baik, tetapi ternyata di belakang kita hidup di dalam kegelapan. Itu dikatakan bahwa kita orang-orang yang pendusta, kita berbohong, atau dikatakan bermuka dua gitu ya. Bermuka dua. Apa yang kita lakukan tidak sesuai dengan yang sebenarnya, berpura-pura, dan dikatakan tidak melakukan kebenaran. Bersekutu tetapi berpura-pura, bersekutu tetapi hidup di dalam kegelapan, bersekutu sama Tuhan, bersekutu terlihat rohani tetapi tidak melakukan kebenaran, menyimpang dari kebenaran Allah. Itu adalah orang-orang yang merasa rohani. Dan yang kedua adalah manusia rohani. Dari ayat yang ke-7 dikatakan, tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Ini adalah orang-orang yang benar-benar hidup sebagai manusia rohani. Hidup di dalam terang Kristus, tidak berpura-pura. Apa yang image yang keluar, yaitu yang dia hidupi. Apa yang dia katakan, itu yang dilakukan. Terus melakukan kebenaran. Apa yang dia katakan, itu dilakukan, dan itu adalah kebenaran. Bukan apa yang dia katakan dilakukan, tetapi melakukan yang tidak benar. Bukan seperti itu, tetapi dia mengatakan sesuatu, dia melakukannya, dan itu adalah sebuah kebenaran. Nah, itulah manusia rohani. Jadi di sini ada dua karakter yang kita dapati yang membandingkan bahwa dalam ayat ini ada dua karakter yang bisa kita bandingkan, yang membuat kita melihat bahwa merasa rohani ini gini Bapak Ibu, rasanya itu kalau merasa rohani, kalau merasa rohani itu kayak kita itu kayak dijerumuskan gitu loh. Perasaan kita menjerumuskan diri kita sendiri. Wong kamu itu tidak melakukan apa yang sesuai dengan yang Tuhan mau, tetapi kamu merasa bahwa aku sudah the best gitu dalam kehidupan berjemaat, dalam kehidupan rohani aku the best. Padahal kita tidak melakukan kebenaran-kebenaran Kristus gitu. Kita merasa, saya rasa kalau merasa rohani itu kayak kita dijerumuskan oleh diri kita sendiri. Nah, ini adalah salah satu cara iblis untuk memperdaya kita gitu. Cara iblis untuk membuat kita terkecoh. Kowe sing penting beribadah, sing penting melayani Tuhan. Bulan kemarin saya ngomong, kamu boleh melayani Tuhan. Wah, iblis mengatakan kamu melayani Tuhan, setia sama Tuhan, setia beribadah. Tetapi hidupmu jangan berubah. Lah, itulah penyesatan yang timbul dalam hati kita, yang iblis kerjakan dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang menjadi perenungan kita saat ini, di mana posisi kita saat ini? Apakah kita saat ini merasa rohani atau kita benar-benar hidup sebagai manusia rohani? Ini menjadi teguran atau menjadi sesuatu yang harus kita renungkan. Apakah saya sudah melakukan sesuai dengan bagaimana manusia rohani lakukan, atau saya hanya merasa rohani saja? Malam ini, sore hari ini kita mau sama-sama renungkan. Boleh direnungkan sampai di rumah supaya matang ya gitu. Supaya yakin saya berada dalam kehidupan manusia rohani. Amin Bapak Ibu. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, pemahaman yang benar tentang pengorbanan Kristus itu membuat kita bertahan dalam iman kita kepada Tuhan.
darah Kristus itu mengubahkan kehidupan kita, sehingga ketika kita memahami bagaimana indahnya kayu salib itu, bagaimana indahnya pengorbanan Kristus di kayu salib itu, membuat kita itu bertahan di dalam iman kita. Walaupun penyesatan atau walaupun godaan itu datang silih berganti dalam kehidupan kita, kita bisa tetap kuat ketika kita memahami bahwa pengorbanan Kristus itu bukan hanya pengorbanan yang biasa saja, tetapi itu pengorbanan yang begitu indah. Jika kita selalu mengingat itu, kita akan tetap kuat di dalam iman kita kepada Tuhan. Gak akan goyah, tidak akan disesatkan oleh perkataan apapun atau cobaan apapun. Itu tidak akan menyesatkan kita ketika kita memahami pengorbanan Kristus di kayu salib. Yang pertama yang mau saya sampaikan Bapak Ibu Saudara, yang saya renungkan, ada 3 hal yang saya renungkan, yang saya dapatkan. Yang pertama yaitu darah Yesus mengadakan perdamaian bagi kita. Tadi saya katakan bahwa sebelumnya itu ketika kita jatuh di dalam dosa, kita itu berada di luar jalurnya Kristus. Kita berada di luar kasih karunia Tuhan. Kita berada di luar kemuliaan Tuhan. Sehingga kehidupan kita semakin melenceng jauh dari Tuhan. Nah, Allah itu melihat manusia itu karena begitu mengasihinya Allah kepada manusia, sehingga Allah itu punya inisiatif. Allah yang mempunyai inisiatif pertama kali untuk mengadakan perdamaian dengan kita. Lewat apa, Bapak Ibu Saudara? Pengorbanan Kristus di kayu salib. Allah membuat sebuah rancangan di mana Bapa kita yang merencanakannya dan Kristus yang melakukannya. Turun ke dunia sebagai manusia untuk pada akhirnya disalib. Pada akhirnya harus berkorban di kayu salib. Kita mau baca di ayat yang ke-7. Kita akan fokus di ayat yang ke-7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang. Kita ambil yang itu dulu ya Bapak Ibu Saudara. Nah, ketika kita hidup di dalam dosa, maka kita hidup di dalam kegelapan. Nah, ketika Kristus mengadakan perdamaian, Allah mempunyai inisiatif untuk mengadakan perdamaian dengan kita melalui anaknya yang tunggal, maka kita yang dulunya hidup di dalam gelap pindah kepada terang. Ketika kita hidup di dalam terang, maka kita sudah jadi satu frekuensi sama Tuhan. Kita sudah punya satu ikatan dengan Tuhan kembali. Ketika Bapak Ibu Saudara mengingat film Kristus disalibkan. Ketika Kristus mati di kayu salib, maka tirai bayi suci itu terbelah menjadi 2 kan. Di situ kita lihat bahwa lewat pengorbanan Kristus sudah tidak ada lagi penghalang antara manusia dengan Allah. Kalau dulu ketika manusia melakukan dosa, maka ada perantara yang harus membereskan itu, yaitu imam-imam. Imam-imam harus membereskan segala dosa-dosa yang manusia lakukan untuk datang kepada Allah. Nah, waktu itu sebelum Kristus mati di kayu salib, waktu itu kita ada perantaranya, harus lewat imam-imam. Kita harus mengeluarkan sesuatu untuk korban sembelihan lewat ternak. Nah, namun ketika Allah memberikan Yesus sebagai korban, darahnya itu menggantikan dosa-dosa kita, sehingga tirai bayi suci itu terbelah dan hubungan kita sama Allah itu sudah tidak ada jaraknya lagi. Ketika dulu kita dikatakan sebagai seteru Allah, kita sebagai orang yang melawan Allah, ketika tirai bayi suci itu terbuka, maka kita menjadi kawan Allah. Kita menjadi anak Allah, sehingga kita bisa berkata, berdoa, setiap kali kita berdoa bahwa Bapa kami yang di surga. Sehingga kita bisa menyebut Dia, Allah kita sebagai Bapa. Dulu itu adalah hal yang mustahil, karena kita harus melewati seorang imam untuk kita mengaku dosa. Tetapi lewat pengorbanan Kristus,
kita diperdamaikan. Sudah nggak perlu lewat orang lain lagi. Kita bisa datang kepada Bapa kita bisa minta ampun sama Tuhan. Kita tidak perlu perantara lagi. Dosa itu membutakan mata kita dari kebenaran. Namun darah Kristus itu membukakan kita akan kebenaran. Dosa yang dulunya ada dalam kehidupan kita, kita hidup di dalam kegelapan, maka kita tidak bisa melihat lagi kebenaran. Karena Kristus adalah kebenaran, Kristus ada terang. Tidak ada kegelapan yang dapat menyamai terang ini. Nah, ketika kita hidup di dalam terang, maka kita sudah bisa melihat, oh kebenarannya itu seperti ini. Kebenaran apa? Kebenaran bahwa kita itu dicintai oleh Tuhan. Kebenaran bahwa kita itu berharga di mata Tuhan. Sehingga Allah sendiri merancangkan karya penebusan yang luar biasa menurut saya. Nah, ketika kita mengingat itu, seharusnya itu membuat kita semakin kuat di dalam iman kita kepada Tuhan. Itu mengokohkan kita bahwa kita sudah diperdamaikan dengan Allah. Kita menjadi anak Allah, bukan lagi seteru Allah. Lalu yang kedua Bapak Ibu, cepat ya. Lalu yang kedua, darah Yesus mengokohkan persekutuan bagi kita. Kita sama-sama lihat di ayat yang ke-7 selanjutnya, maka kita beroleh persekutuan dengan seorang dengan yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, persekutuan seorang dengan yang lain di sini kita bisa belajar bahwa dulunya Bapak Ibu Saudara kita ini adalah orang-orang yang tidak berada atau tidak jadi bagian orang-orang yang dipilih oleh Allah. Jadi dulunya kita itu keselamatan itu hanya diberikan kepada umat pilihan Allah, yaitu orang-orang Israel, orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi memang dikasih istilah privilege sama Allah untuk menerima janji keselamatan itu. Nah, namun karena kasih Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, janji itu tidak lagi hanya berlaku bagi orang Israel, tetapi janji itu juga berlaku bagi kita semua yang percaya akan kematian Kristus sebagai penebusan dosa kita. Kita mau baca di Efesus 2 ayat yang ke-11 sampai yang ke-13. Namun saya mau ambil bagian yang ini. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewarganegaraan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Dikatakan bahwa kita dulu itu jauh. Kalau jauh berarti kan tidak ada kontak ya Bapak Ibu. Tidak ada hubungan, tidak ada hal yang membuat kita itu terhubung dengan Allah. Tetapi ketika Kristus mati di kayu salib, darahnya Kristus itu membuat kita yang dahulunya jauh, sekarang menjadi dekat. Kita yang dulunya bukan siapa-siapa dalam arti bahwa kita tidak menerima janji Allah. Janji keselamatan itu tidak bagi kita, hanya berlaku bagi orang Israel saja. Tetapi karena kasih Tuhan, kita orang-orang yang percaya kepada Kristus diberikan janji yang sama seperti orang Israel, yaitu janji keselamatan. Sehingga yang dahulunya dibilang jauh, sekarang dibilang dekat. Kita ada persekutuan dengan Allah. Kita sudah diperdamaikan, hubungan kita sudah baik sama Allah, sehingga kita menjadi memiliki persekutuan dengan Allah. Dan ketika itu ada, maka janji yang dahulu hanya berlaku bagi orang Israel itu berlaku juga bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Dan kita patut menyukuri itu. Darah Kristus itu mengokohkan persekutuan kita dengan Tuhan. Membuat kita
tidak lagi jauh dari Tuhan, tidak lagi orang asing. Kalau saya ngomong orang asing, tidak lagi menjadi orang asing, tetapi kita menjadi orang yang dekat dengan Allah, menerima janji yang sama seperti orang-orang Israel terima pada waktu itu. Nah, dalam kehidupan kita saat ini, Bapak Ibu Saudara, darah Kristus itu mengokohkan persekutuan bagi kita, tidak hanya mengokohkan persekutuan bagi kita dengan Allah saja, tetapi saya rasa darah Kristus itu juga mengokohkan persekutuan kita dengan orang-orang yang seiman atau orang-orang yang mempunyai iman yang sama kepada Kristus. Itu membuat kita hadir di tempat ini untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara tidak mempercayai Kristus sebagai Tuhan, darahnya yang mempersatukan kita dengan Tuhan, mungkin Bapak Ibu Saudara tidak akan di tempat ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Tetapi karena kita memiliki pikiran yang sama atau iman yang sama kepada Kristus, akhirnya kita dipersatukan di tempat ini untuk bersama-sama saling menguatkan satu dengan yang lain, bersama-sama melihat kemurahan Tuhan, beraneka ragam kemurahan Tuhan yang mungkin belum kita alami tetapi dialami orang lain. Nah, itu membuat kita semakin kuat, iman kita semakin kokoh di dalam Tuhan. Darahnya itu yang membuat kita bisa jadi satu. Orang-orang yang percaya kepada Kristus. Kebutuhan akan kasih karunia Allah membawa kita sepenanggungan dalam persekutuan rohani. Coba Bapak Ibu lihat kanan kiri dan tanyakan, kamu butuh Allah tidak? Apakah kamu butuh kasih karunia Allah? Tadi saya mau ngomong sama Pak Daniel itu tadi saya mau minta kepada Daniel gitu. Karena dalam proses persiapan ini itu saya bersyukur punya suami yang multitasking, multifungsi, multifungsi. Beli satu dapat banyak gitu. Jadi Pak Daniel itu bukan cuma suami siaga. Kasih dulu 100. Untuk menjaga keharmonisan. Kasih dulu 100 ya. Tapi Pak Daniel juga bantu saya untuk mempersiapkan ini gitu. Dan saya bersyukur gitu punya suami yang oke gitu mempersiapkan ini gitu ya. Jadi 200 Pak. Nanti tambah lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita kembali. Kebutuhan kita akan kasih karunia Tuhan itu membuat kita datang loh sama-sama di tempat ini. Membuat kita merasa sepenanggungan loh gitu loh. Kamu butuh kasih karunia, saya juga butuh kasih karunia. Kalau enggak lewat kasih karunia Tuhan, saya enggak selamat. Kalau enggak karena kasih karunia Tuhan, kamu enggak selamat. Lah karena merasa sepenanggungan itu, maka kita berkumpul di tempat ini untuk saling menguatkan satu dengan yang lain gitu. Darah Yesus itu mengokohkan persekutuan bagi kita dengan Tuhan dan bagi kita dengan sesama. Persekutuan kita kuat dengan Tuhan karena kita tidak hanya dulunya orang asing, sekarang kita dianggap sebagai anak loh gitu. Mungkin kita ibaratnya kita kayak orang yatim piatu yang kita nggak punya bapak dan ibu di luar sana. Tetapi kita diambil loh sama Tuhan. Kamu jadi anakku ya gitu. Dulunya kamu tidak dapat tuh warisan gitu. Tidak ada tuh, tidak punya warisan. Firman Tuhan katakan tadi yang di Efesus katakan bahwa tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dunia. Gimana rasanya itu? Enggak ada pengharapan di dunia. Hidup di dunia tapi enggak ada pengharapan. Tidak ada yang diharapkan. Hidup di dunia tapi enggak punya siapa-siapa. Kalau tidak punya Allah, kita enggak punya siapa-siapa. Betul tidak Bapak Ibu Saudara? Jadi darah Kristus itu mengokohkan persekutuan bagi kita kepada Tuhan. Karena kita diadopsi sebagai anak untuk menerima warisan keselamatan dalam kehidupan kita.
Dan kita di sini juga merasa sepenanggungan. Kita disatukan, mengokohkan persekutuan kita dengan saudara seiman kita, di mana kita saling menguatkan satu dengan yang lain, di mana kita saling berbagi, sharing satu dengan yang lain. Bahkan waktu itu jemaat mula-mula hidupnya itu yang ada ya yang dipakai. Mungkin kalau sekarang jarang kita temui gitu. Waktu dulu itu punyaku ya punyamu gitu kan. Mungkin sekarang kita jarang menemui hal tersebut. Tetapi lewat persekutuan kita dalam komunitas gereja, kita boleh saling membangun, saling menguatkan satu dengan yang lain bahwa kita ki wis bener. Dalane dhewe ki wis bener. Kita sudah berada dalam jalan Kristus. Jadi jangan sampai iman kita goyah. Kita satu dengan yang lain semakin kuat. Lalu poin yang ketiga, wah cepat sekali PR-nya Pak Daniel. Darah Yesus memberikan penyucian bagi kita. Ini jelas sekali kita terima. Kita dulu hidup kita, kalau kata firman Tuhan, dosa kita itu sampai merah seperti kirmisi. Saya belum bisa membayangkan, tapi mungkin sampai hitam pekat gitu. Tetapi ketika kita percaya kepada Kristus, darah Kristus itu menyucikan yang hitam lekat sampai disucikan menjadi putih bersih. Itu lewat darah Kristus. Ayatnya di ayat yang ke-7 selanjutnya, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Menyucikan di sini Bapak Ibu Saudara, ini tidak berbicara tentang menyucikan satu kali ketika Kristus di kayu salib saja. Tetapi menyucikan di sini, menyucikan yang dalam artian bahwa ini dilakukan berulang kali. Kita mau lihat terjemahan yang lain Bapak Ibu Saudara, di terjemahan sederhana Indonesia 3 dikatakan, darah Kristus Yesus Sang Anak Allah senantiasa menyucikan kita dari setiap dosa kita. Kata senantiasa menurut Kamus Bahasa Indonesia itu selalu, selamanya, dan tidak pernah tidak. Berarti senantiasa menyucikan itu berarti selalu disucikan. Selamanya akan disucikan. Dahulu disucikan, sekarang disucikan, bahkan besok ketika kita jatuh dalam dosa lagi kita disucikan. Selamanya kita disucikan. Dan ini yang paling membuat kita wah gitu. Tidak pernah tidak disucikan. Jadi ketika kita mengaku Kristus bahwa sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, kita masih bisa jatuh dalam dosa tidak? Masih bisa. Tetapi Kristus senantiasa menyucikan kita. Tidak pernah enggak mau menyucikan kita. Pasti mau, intinya gitu. Pasti kita disucikan. Tetapi ketika kita sudah disucikan, bukan berarti kita dengan seenak hati melakukan dosa lagi. Nah, ini penyesatan yang berikutnya yang timbul dalam hati kita sebagai orang-orang pendosa ini gitu. Kan besok disucikan lagi. Ketika hari ini berbuat dosa, ketika hari ini tergelitik untuk melakukan dosa, hati kita itu rasanya kayak besok kan bisa minta ampun sama Tuhan lagi. Nah, ini penyesatan yang timbul dalam hati kita sebagai pendosa. Sering Pak Ruli kok ketawa Pak Ruli. Pak Ruli ketawa. Nah, ini sering kali terjadi dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Tanpa kita sadari ya gitu. Ibaratnya sesuk kan ngaku dosa meneh karo Tuhan kan yo diampuni gitu. Gitu. Nah, bukan sekalipun darah Kristus senantiasa menyucikan kita, tetapi bukan berarti kita berbuat dosa seenak hati Bapak Ibu Saudara. Jangan mencobai. Ketika kita sudah disucikan, ketika darah Kristus sudah menyucikan kita, ya seharusnya
kita sudah tidak berbuat dosa lagi. Tetapi seringkali nih, karena kita hidup di dalam daging kita itu sudah terkontaminasi dengan dunia, sehingga kadang-kadang ini, wis ra apa-apa, kan menungso ya onone dosa, luput karo dosa, betul tidak? Kalau biasanya orang lupa, nah kan menungso isine gur lali karo gitu kan ya. Nah, kadang pemahaman atau hati pikiran kita itu membawa kita kepada sebuah penyesatan di mana manusia kan uripe yo ning dosa, jadi wajar melakukan dosa. Lah ini penyesatan gitu. Ketika kita sudah disucikan, ya jangan seenaknya berbuat dosa lagi. Masih bisa berbuat dosa? Bisa gitu. Masih bisa. Karena daging kita ini lemah gitu. Tetapi ya jangan dicobai gitu loh. Jangan udah tahu itu salah itu dilakukan gitu. Udah tahu itu dosa itu dilakukan dengan embel-embel lah, kan manusia itu kan berdosa, ya wajar kita melakukan dosa. Jangan gitu. Karena di ayat selanjutnya di Yohanes 2 ayat 1, di sini Yohanes berkata bahwa anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa gitu. Kamu tak andani itu supaya kamu jangan berbuat dosa, kamu tuh tak sucikan supaya kamu itu terlepas dari dosa gitu loh. Ojo mbok baleni meneh gitu loh. Bapak Ibu pernah merasakan gini, kalau ada orang hutang sama kita, karena kita melihat bagaimana sulitnya kehidupan dia, ya wis lah, anggap aja ndak usah dikembalikan gitu. Kita berharap ya sudah selesai gitu loh. Tapi besoknya datang lagi nih, pinjam 100 untuk menjaga silaturahmi. Pinjam 100 lagi gitu. 2 kali, oh oke lah, ora apa-apa gitu. Ini benar-benar saya alami Bapak Ibu Saudara. Saya diingatkan gitu, ini benar-benar saya alami gitu loh. Suatu ketika ada orang WA saya tahu bahwa dia ini memang kerjanya serabutan gitulah, tidak pasti gitulah. Nah, dia WA saya, mbok tolong dipinjemin untuk beli gas, beli ini, bayar listrik dan sebagainya. Pinjam 100. Itu benar-benar 100, bukan itu pinjam 100. Ya sudah, mampir Mbak ke rumah saya gitu. Ya gitu, tapi aja ngomong sapa-sapa ya, aku isin ya gitu kan. Gilang ketawa, sesuk meh nyoba. Datang ke rumah saya kasih dia secara diam-diam, ya, saya kasih ya Mbak gitu, gitu. Terus pikiran saya ya sudah gitu loh, saya tidak menghitung itu sebagai hutang. Bagi saya ya saya sudah memberikan gitu loh, ya sudah gitu, saya enggak mikir gitu loh. Karena Pak Daniel itu memberikan saya prinsip, harus berprinsip tidak boleh mengutangi gitu. Tapi yang utang sama dia boleh. Maksudnya lebih baik kita memberikan sesuai dengan yang kita mampu berikan supaya itu tidak jadi beban antara saya dan si penghutang gitu. Nah ini bagi saya ya sudah gitu loh, menurut saya kan ya sudahlah Mbak, enggak apa-apa gitu. 1 minggu kemudian Bapak Ibu Saudara, satu minggu kemudian saya memakai jasa beliau. Jadi beliau itu ngurusin masalah kekelurahan kayak gitulah. Waktu itu dia lahir, jadi masalah akte dan sebagainya, daripada saya pusing dan saya ingin memberkati beliau, saya kasih dia, Mbak saya minta tolong gitu. Sebelumnya itu Bapak Ibu Saudara, kayaknya kayak gitu tuh ngasih seikhlasnya aja gitu, ngasih seikhlasnya, dan keingat saya itu juga ngasihnya ya sasakmu gitu. Nah karena saya pekewoh ya, saya tanya Mbak berapa gitu. Lah kali ini dia mintanya wah banget gitu loh buat saya gitu, 200 gitu. Saya kaget gitu, 200. Oh iya ya tetap saya kasih gitu, ya tetap saya kasih. Oh ya mungkin dia butuh gitu, ya sudah gitu. Beberapa saat WA lagi. Dan itu tidak terjadi cuma 1-2 kali Bapak Ibu saya. Sampai tak blokir nomor ini, muncul lagi nomor yang lain dengan orang yang sama. Tak blokir lagi, saya bingung, saya menjawab gitu loh. Dipikir saya ngomong metu duit gitu ya. Dipikir saya ono duit terus gitu ya. Mungkin pikirannya dia, Mbak Putri ning jero kono
lagi ngetoki duit gitu ya. Jadi minta kapanpun ada gitu. Sampai beberapa kali sampai ketika kita ketemu di jalan, saya yang pekewoh gitu loh. Saya yang mending enggak lihat gitu. Saya yang pekewoh. Saya milih lewat jalan lain daripada melewati dia gitu. Karena saya pekewoh gitu loh. Lah, ini gambaran hidup kita Bapak Ibu Saudara. Kita ini wis diselamatkan, disucikan. Tapi akhirnya kita jatuh dalam dosa lagi dengan penyesatan yang ada di pikiran kita. Bahwa ya wong uripku apa manusia itu onone gur dosa ya wis gitu. Nah itu penyesatan. Seharusnya ketika kita, lah ibaratnya gini, ketika kita sudah dipinjemi itu kata orang kan kita kalau sudah utang tak kasih itu kayak bentengi Bapak Ibu Saudara. Lah iki benteng saya rubuh. Iya toh, dipinjemi berulang kali kan benteng saya ambruk kayak apa tembok Yeriko 7 kali mungkin rumah saya dikeribut 7 kali. Lah sama dalam kehidupan kita gitu loh. Kita itu sudah disucikan gitu loh. Masa kita mau berulang kali apa itu namanya berbuat hal yang sama lagi. Seharusnya kita ketika kita sudah disucikan, ya itu jadi alasan buat kita untuk sudah enggak ngelakuin dosa. Pekewo toh ya gitu loh ya. Ketika kita sudah dihutangi enggak usah dibayar, ya seharusnya corane wong kan pekewo menjilih meneh gitu loh. Lah sama, seharusnya ketika kita sudah disucikan, itu jadi alasan buat kita untuk tidak melakukan dosa. Kita ini siapa? Kita ini dulu orang yang asing loh. Kita itu dulu diadopsi sama Tuhan. Kamu tak sucikan, tak kasih warisan keselamatan. Tapi kok kita jatuh dalam dosa lagi. Seharusnya kita ini alasan loh buat kita untuk sudah tidak melakukannya lagi. Mari kita buang penyesatan-penyesatan dalam diri kita sendiri. Kadang penyesatan itu tidak datang dari luar, tapi dari diri kita sendiri yang sudah notabene orang-orang yang berdosa. Akhirnya penyesatan itu timbul dari pikiran dan hati kita sendiri. Ya, ketika itu muncul dalam hati kita, mari kita pandang. Ingat lagi bahwa kehidupan kita hidup itu disucikan dengan darah yang begitu mahal. Ketika kita mengulang kesalahan yang sama, berbuat dosa lagi, berarti seakan-akan kita meremehkan darah Kristus, meremehkan darah yang begitu mahal, yang tercurah dalam kehidupan kita, sehingga kita beroleh keselamatan itu. Untuk itu, mari kita belajar untuk memandang penyucian Kristus itu sebagai motivasi kita untuk tidak melakukan dosa lagi. Mengingatkan kita bahwa kita sudah diampuni, saatnya kita hidup dalam perubahan, kita melakukan apa yang hidup di dalam kebenaran Kristus, sudah tidak jatuh dalam dosa lagi. Nah Bapak Ibu Saudara, darah Kristus itu mengubahkan kehidupan kita. Dahulu hidup kita dalam kegelapan, sekarang ketika darah Kristus tercurah dalam kehidupan kita, hidup kita di dalam terang. Kita berada dalam satu frekuensi yang sama dengan Allah. Sehingga kita tidak lagi melakukan hal-hal yang tidak benar, tetapi kita sudah melakukan kebenaran. Dari sini kita sudah dapat melihat ya Bapak Ibu, ini perubahan yang drastis, gelap ke terang. Kita waktu itu tidak menerima janji Allah, alias kita dihukum mati. Tetapi kita menerima janji keselamatan. Itu adalah perubahan yang drastis ya. Kita dulu berdosa, sekarang kita disucikan dan dikuduskan. Darah Kristus itu mengubahkan kehidupan kita. Seharusnya kita bisa mensyukur itu, seharusnya kita bisa memaknai itu, memaknai darah Yesus sebagai suatu hal yang berharga dalam kehidupan kita. Darah Yesus itu kalau dirupiahkan itu, waduh, gak ada yang mampu membelinya, gak ada yang mampu menggantikannya. Supaya kita hidup dalam kasih karunia Tuhan, mari kita mengingat, kita sudah disucikan. Darah Kristus itu menyucikan kehidupan kita.
Sehingga mari kita jaga hidup kita, jaga keselamatan itu dengan benar. Yang terakhir, maukah kita hidup suci dengan darah Kristus? Darah Kristus sudah tercurah. Pilihan kita mau hidup dalam tadi merasa rohani tadi, atau kita hidup dalam manusia rohani. Karena itu tuh semua sudah Kristus lakukan. Bagian kita itu cuma memilih. Bagian kita cuma berada, wes kowe neng kene wae gitu. Berada dalam terang Kristus, ya berjalan dalam terang Kristus, berjalan dalam kebenaran. Sudah itu saja. Bagian Kristus untuk melakukan banyak hal dalam kehidupan kita. Kita tinggal padep mantep marang Gusti. Percaya hidup kita berubah. Hidup kita sudah tidak melakukan hal-hal yang tidak benar, tetapi hidup kita melakukan hal-hal yang benar atau melakukan kebenaran-kebenaran Allah. Nah, maukah kita hidup suci dengan darah Kristus? Itu menjadi perenungan kita pada malam hari ini, di mana darahnya sudah tercurah. Keputusan kita untuk hidup di dalam kasih karunia Tuhan, tidak hanya kehidupan rohani yang biasa, tetapi yang benar-benar manusia rohani. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Kiranya jadi berkat buat Bapak Ibu Saudara semua. Waktu dan tempat saya aturkan kepada Pak Daniel. Ya, terima kasih Bu Putri. Bapak Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya ajak untuk kita bersama-sama membuka Alkitab kita sebentar dalam Ibrani pasal yang ke-10. Dalam Ibrani pasalnya yang ke-10, ayat 26 dan juga 27. Ya, ini baru menunjukkan jam 6:06, jadi saya tambahin 9 menit lagi ya, untuk genepin. Ibrani pasal 10 ayat 26 sampai 27, Mas Nunus boleh bantu tampilkan apa-apa? Sudah ketemu nggih? Sudah ya? Saya akan bacakan Bapak Ibu Saudara ayat yang ke-26 dan 27. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang menghanguskan semua orang durhaka. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Wah, berarti ini kok berkebalikan dengan yang tadi dijelaskan begitu ya. Coba renungkan baik-baik. Karena kata menyucikan yang dipakai oleh Rasul Yohanes dalam 1 Yohanes 1 pasal 1 Yohanes 2 pasal yang pertama dan yang kedua, kata menyucikan itu memang bentuk tensisnya adalah present, atau artinya terus-menerus disucikan. Dan memang faktanya, memang maknanya adalah memang terus-menerus disucikan. Jadi kita jatuh dalam dosa, maka darah Yesus itu menyucikan kita. Itu gambarannya sama seperti saya sudah maling anak saya Niel misalkan. Niel, awas jangan di situ, itu licin, nanti kamu jatuh gitu. Dan dia melawan arahan saya, dia melawan perintah saya, dia jatuh, kepleset. Fanya misalkan, nya ojo ning kono nduk, engko kepleset. Ndak nurut, ngeyel, kepleset. Sama Pak Ruli langsung, wis kowe ora nurut karo bapak tak coret saka kakak dudu anakku. Gitu, Pak. Tidak bisa dong, dia tetap anak kita, betul? Dia tetap anaknya Pak Ruli, Niel tetap anak saya. Tetapi Fanya akan kesakitan karena jatuh, dia mengalami konsekuensinya. Niel akan benjol karena jatuh, karena dia mengalami konsekuensinya. Tetapi dia tetap sebagai anak saya. Jadi makna menyucikan ini memang terus-menerus akan menyucikan kita. Loh Om, tapi Ibrani tadi yang barusan dibuka itu kan sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang menghanguskan semua orang durhaka. Ayat ini seringkali dipakai untuk mengintimidasi orang Kristen, pengkhotbah-pengkhotbah yang mungkin berusaha, sebenarnya niatnya baik, menjaga supaya orang jangan sampai sengaja berbuat dosa. Sehingga ayat ini meling gitu, ngantek kowe dosa meneh, neraka pokoknya gitu.
Sehingga kita berjalan dalam intimidasi bahwa Allah akan menolak kita. Begitu kita terjatuh dalam dosa. Padahal selama kita di dunia, Rasul Yohanes saja tadi menyadari, seperti yang disampaikan Mas Nus tadi pagi, 1 Yohanes 2 ayat 1 memang bilang, semua ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Welingi nomor 1 adalah jangan berbuat dosa. Tapi kalaupun toh kamu berbuat dosa, kan Yohanes tadi bilang gitu ya, ingat ada pengantara, sehingga kamu akan disucikan, kamu akan diampuni. Nah itu harusnya memberikan kedamaian dalam hati kita Bapak Ibu Saudara, betul? Nah lalu makna ayat ini gimana? Ayat ini gimana? Karena kita masih seringkali sengaja berbuat dosa ya. Terus piye no Pak nasibku gitu kan. Ayatnya kok bertentangan. Tidak bertentangan Bapak Ibu. Karena dosa yang dimaksudkan di sini itu dijelaskan di ayat 28-29. Bapak Ibu Saudara perhatikan. Saya tidak sedang membenarkan perbuatan dosa kita. Tidak. Tapi saya sedang membukakan kebenaran. Ya. Ayat 28-29 coba perhatikan. Ayat yang ke-28-29 Mas Nunus tolong dibukakan. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Jadi dosa yang dimaksudkan di sini adalah dosa ketika kita menolak Kristus. Ngerti kebenaran. Kemarin saya ada cerita ya, kebenaran itu bukan mengenai bagaimana saja. Kebenaran itu berbicara mengenai siapa, figur pribadi kebenaran, yaitu siapa? Yesus. Orang yang sudah mengetahui kebenaran, orang yang udah ngerti kebenaran ini siapa namanya? Yesus. Ngerti, Yesuslah kebenaran. Tapi dia dengan sengaja berbuat dosa. Apa dosanya? Menolak kebenaran ini. Maka tidak ada lagi darah yang dicurahkan bagi dia. Yang ada hanyalah kegelapan dan api neraka. Inilah dosa yang dimaksudkan oleh penulis surat Ibrani. Dosa, menolak, dosa, meninggalkan Kristus. Demi apapun itu. Tetapi ketika kita masih dalam bergumul dalam dosa, tapi kita tetap percaya kepada Kristus, penyuciannya itu terus menerus. Penyuciannya terus menerus. Wah tenang berarti sekarang. Saya tak berdosa lagi. Bukan itu Bapak Ibu Saudara maksudnya. Ketentraman ini membuat Bapak Ibu Saudara aman, ayem, tentrem, derek Gusti Yesus. Itu aja. Karena kita akan terus disucikan. Bukan malah terus-menerus berbuat dosa. Nangkep gak? Jadi dosa yang ini yang dimasukkan Ibrani, yang tidak bisa diampuni adalah dosa karena kita menginjak-injak, menganggap najis darah. Yang saya lakukan bulan ini, yang tim MCC lakukan bulan ini, justru memuliakan darah Yesus. Darah itu yang menyucikan. Jadi alasan pertama kenapa kita, walaupun kita sudah ngerti penyuciannya terjadi terus-menerus, Yesus akan mengampuni kita, pengampunannya tersedia selalu. Lalu kenapa kita jangan sampai berbuat dosa? Ya jangan sampai kita menyepelekan kasih setianya, kasih karunianya, jangan gitu loh. Tapi penyuciannya akan senantiasa ada. Itu sama seperti tadi Fanya dan juga Niel. Kalau misalkan Niel saya bilang jangan di situ, kepleset. Dia jatuh kepleset. Umur 5 tahun saya bilang lagi, jangan di situ, kepleset. Dia tetap ngeyel, jatuh juga kepleset. Umur 15 tahun saya bilang, jangan di situ, kepleset. Dia masih jatuh kepleset. Umur 35 tahun, jangan di situ, kepleset. Dia jatuh kepleset. Yang salah siapa? Ini loh, kok ndablek, ndak bertumbuh kok. Kalau bahasa kasarnya itu cebol berarti kan. Cebol dalam artian berarti pertumbuhannya nggak normal. Masa nggak ngerti-ngerti mau di situ kepleset. Betul? Itu yang terjadi. Allah tidak mau kita terus-menerus seperti itu. Tetapi sekalipun Niel jatuh terpeleset, saya sebagai orang tuanya pasti akan tetap nolong dia tuh. Kemarin ini lagi ada film yang sangat viral sekali. Judulnya Agak Lain. Ya. Ais sudah nonton belum Ais? Film Agak Lain ini ya.
AIS kan ini pasukan bermarga juga kan AIS kan ya. Film agak lain ini yang membintangi ada 4 sekawan orang-orang Medan semua Pak, Bu, orang Batak semua. Ya, Oki Rengga, Indra Jegel, Boris Pokir, Benedion. Saya sampai hafal. Saya pengikut itu, saya suka nonton para stand up komedian itu buat hiburan. Nah, film ini cukup spektakuler karena sekarang mungkin sudah menyentuh di angka 8 hampir 9 jutaan penonton. Hampir 10 juta penonton. Nah, tapi ada satu adegan di film itu yang menyentuh hati. Saya belum nonton, tapi cuplikan-cuplikannya saya lihat. Percakapan antara mamanya, ibu sama si Oki Rengga. Oki Rengga itu ceritanya jadi anak yang bandel banget gitu ya. Dia hidupnya itu pokoknya keluar masuk penjara lah. Lalu dalam percakapan di situ, ada yang sudah nonton di sini? Ada yang sudah nonton? Fani belum nonton, Fan? Belum, ayo nonton, Fan. Si Oki Rengga ini itu ngomong sama ibunya, Ma, nangis, adegannya nangis. Ma, apa dia bilang, Mama nyesel ya punya anak kayak aku, dia bilang gitu. Loh, kok kamu bilang gitu? Mamanya udah tua, rambut putih, sakit-sakitan. Si Oki Rengga sambil nangis dia bilang lagi, iya Ma, belum pernah aku kasih Mama bangga. Yang ada selalu bikin susah Mama. Gitu. Si mamanya bilang, kamu jangan bilang gitu. Kok kamu malah lebih tahu perasaan Mama daripada perasaanmu. Terus si Oki bilang gini, aku penjahat Ma, aku penjahat, aku masuk penjara loh Ma, gitu kan. Nah si ibunya ini, jawaban ibunya ini yang membuat saya deg gitu kan. Oh, ibu di dunia aja bisa mikir gitu loh, apalagi bapak kita di surga. Ibunya itu bilang gini, nah kamu masuk penjara itu bukan karena kamu jahat, nah kamu masuk penjara karena kamu bodoh. Dan itu bukan kesalahan kamu, itu kesalahan Mama. Jadi maafkan Mama ya nak. Wah, itu ibu di dunia loh. Maksudnya kegagalan anak itu kegagalan orang tua yang salah mendidik gitu kan, sehingga mamanya rasanya aku tetap akan nganggap kamu anak sampai kapanpun gitu. Nah, saya tidak sedang bilang bahwa bapak kita di surga membuat kita jadi bodoh, tidak. Tetapi maksudnya adalah kalau ibu atau orang tua di dunia saja bisa berpikir sedemikian, masakan bapak kita di surga tidak bisa berpikir yang lebih lagi. Dia pasti akan senantiasa menerima kita. Dia senantiasa akan menolong kita. Dia akan senantiasa menyucikan kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Tapi sekali lagi, ini tidak untuk membenarkan Bapak Ibu Saudara berbuat dosa. Terakhir saya cuma mau bilang, Mas Samuel, sini Mas, bantu saya Mas. Samuel anggaplah gambaran manusia. Kehidupan manusia, maksudnya kita, apa yang saya akan terangkan ini, gambaran kehidupan manusia. Samuel dibilang, ya, jangan berjalan dalam kegelapan, nanti kamu jatuh. Ya, berjalanlah di dalam terang, kan gitu, supaya kamu tidak terjatuh. Nah, tapi manusia ngeyel enggak Bapak Ibu? Ngeyel, jalannya di mana? Kegelapan, dan dia terjatuh dong. Nah, apa yang dilakukan oleh Allah kita? Bapak Ibu, bangun kan toh? Oke, ya. Manusia ngel enggak? Dia tetap memilih berjalan dalam kegelapan. Padahal sudah dikasih tahu kalau berjalan dalam kegelapan pasti terjatuh. Ya. Ditolong enggak Bapak Ibu? Ditolong, bangun Sam. Tapi betapa bebalnya manusia tetap memilih berjalan dalam kegelapan. Padahal kalau jalan dalam kegelapan pasti terjatuh. Ditolong enggak? Ditolong. Tapi ngeyel, jatuh. Ditolong enggak? Tolong. Biasa. Capek enggak Sam? Kalau gimana solusinya biar kamu enggak capek Sam? Bapak Ibu nggak capek gitu terus. Kalau kita jatuh, Tuhan angkat nggak? Angkat. Tapi kan
ini loh, tulang ekornya sampai lama-lama kan bisa retak gitu kan. Kalau saya akan terus ulangi ilustrasi ini mungkin 100 kali, mungkin mulai retak di sini. Jalan-jalan dia gini. Nanti Pak Diki tanya, ngapa ke Sampo? Nggak apa-apa Pak, saya jatuh bangun Pak. Nah kok maksud saya Mbak Dita, jatuh, diangkat enggak diangkat, jatuh, diangkat enggak diangkat, tapi mau terus jatuh sampai berapa kali, harus sampai sakit, capek gitu loh. Padahal Tuhan sudah kasih, biar kamu enggak jatuh, jalan dalam terang. Nah tapi berapa banyak orang sudah dikasih tahu gitu, ngeyel, aku pengen di sini dulu Tuhan dalam kegelapan, ngeyel, jatuh pasti, jatuh. Enggak ada pilihan lain, pasti jatuh, itu gelap kok, jatuh. Aku akan menolongmu, tapi konsekuensi tetap akan terjadi. Terima kasih Mas Samuel. Itu yang terjadi pada kehidupan manusia Bapak Ibu. Saya tanya, ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, dosa kita diampuni enggak? Disucikan enggak? Bapak Ibu Saudara percaya kepada Kristus, dosa diampuni enggak? Disucikan enggak? Nanti Mbak Dita menikah, melahirkan, sakit enggak? Loh kan dosa sudah diampuni. Padahal konsekuensi dosa itu apa? Melahirkan? Loh kenapa kok enggak hilang? Pak Ruli masih tetap harus jatuh bangun buat kerja enggak? Kan sudah diampuni dosanya. Padahal konsekuensi dosa di Taman Eden yang laki-laki, engkau akan mengerjakan tanah ini, engkau akan berpeluh mengusahakan. Tapi dosa diampuni loh, disucikan. Tapi konsekuensinya tidak akan pernah hilang. Yang perempuan melahirkan sakit. Yang laki-laki kerja keras, konsekuensi itu akan tetap bertahan. Bapak Ibu Saudara, alasan kedua kenapa kita jangan berbuat dosa, karena Tuhan tidak mau melihat kita harus mengalami konsekuensi dosa itu. Nek ditolong, disucikan, diampuni, masuk surga, iya. Tapi apa Tuhan, Pak Ruli tidak akan pernah mencoret fanya dari kakak, tapi siap gak melihat fanya hidup dalam kesengsaraan? Pasti gak akan mau. Itu yang Allah Bapa kita inginkan. Allah Bapa tahu kalau kita berjalan dalam dosa dan kegelapan, kita akan sengsara. Allah Bapa enggak mau itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, penyucian yang terus-menerus bukan alasan kita berbuat dosa seenak hati. Penyucian yang terus-menerus ini menjadi alasan, seperti kata Bu Putri tadi, alasan bagi kita untuk saya enggak mau main-main dalam urusan dosa ini. Tuhan memberkati. Mari main musik, boleh maju ke depan. Kita akan merenungkan firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa di sorga. Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Renungkanlah firman Tuhan ini bahwa apa yang Kristus Yesus lakukan bagi kita, ini semua untuk kebaikan kita. Dan Dia tidak ingin kita bermain-main dalam dosa karena konsekuensinya harus tetap kita tanggung. Sekalipun penyuciannya akan terus ada bagi kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan. Haleluya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak
Yesus Engkau ku kagumi. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkau harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Biar jemaat saja katakan karya terbesar dan renungkan firman ini. Ya. Mari bersama-sama kita memandang pada kayu salib, pengorbanannya, darahnya, kematiannya. Itulah yang membuat kita menjadi suci. Mari kita muliakan, kita hargai. Amin. Kita akan naikkan lagu ini sekali lagi. Dan nanti saya mohon dengan hormat Bapak Yoto akan maju ke depan untuk berdoa meneguhkan firman Tuhan. Karya terbesar, oh karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Haleluya. Engkaulah yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Haleluya. Haleluya. Bapa yang ada dalam kerajaan surga yang mulia, Engkau sangat luar biasa. Engkau mengingatkan kembali bahwa darah-Mu menyelamatkan kami. Yang seharusnya kamilah yang mati di kayu salib, yang seharusnya kamilah yang menanggung dosa itu Tuhan. Tapi Engkaulah yang menyelamatkan kami karena kasih-Mu atas hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Terpujilah bagi nama Engkau. Terima kasih Tuhan. Engkau telah menebus dosa kami. Engkau telah memerdekakan kami Tuhan. Engkau telah memerdekakan kami dari belenggu dosa Tuhan. Kami yakin itu semua karena pertolongan-Mu yang sangat luar biasa. Itu karena kasih-Mu yang sangat luar biasa Tuhan. Tuhan, ada kalanya kami ngeyel Tuhan. Tidak patuh kepada Engkau. Tapi Tuhan, ajarilah kami Tuhan. Supaya kami menurut seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Tuhan, kami tidak hanya bisa mendengar saja, tapi kami mau belajar untuk melakukan firman-Mu yang sangat luar biasa ini Tuhan. Sehingga kami menjadi ahli waris-Mu Tuhan, menerima kerajaan surga yang mulia. Engkau pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi kami Tuhan. Kami yakin dan percaya kami semua ahli waris kerajaan surga yang mulia Tuhan. Kalau kami berjalan seturut dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Inilah yang menjadi seruan doa dan pengharapan kami di dalam Engkau. Kami yakin dan percaya Allah juga memberkati hamba-Mu yang telah membentangkan kuasa-Mu, firman-Mu. Tuhan pakai lebih hari lebih heran, pakai pelayanannya, memberkati dalam kehidupannya sehari-hari. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita semakin diteguhkan di dalam firman Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita mau siapkan persembahan kita yang terbaik.
Dan nanti saya minta Saudari Fani untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Kau telah pimpin acara kami pada sore malam hari ini. Tuhan, sekarang tiba saatnya kami akan memberikan yang terbaik. Kiranya apa yang Kau berikan ini dapat memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana. Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu sekalian, dan saya akan mengumumkan agenda sepekan gereja kita. Hari Senin ada latihan tamborin di Maestro jam 6 sore. Bagi putri-putri yang rindu melayani dalam bidang tamborin bisa bergabung bersama untuk latihan hari Senin jam 6 sore. Hari Selasa ada katekisasi baptisan jam 6 sore via Zoom. Selasa dan hari Rabu jam 6 sore. Jadi bagi teman-teman yang mengikuti katekisasi baptisan bisa bergabung via Zoom. Akan diumumkan di grup. Lalu hari Rabu jam 10 pagi ada program Kristal yang bekerjasama dengan JK Radio Immanuel. Jam 10 pagi bagi Bapak Ibu Saudara yang mempunyai waktu luang bisa mendengarkan dan bisa mendapatkan berkat dari siaran ini. Lalu hari Rabu jam 6:30 ya, ada Ekos Nyipang bertempat di rumah Bapak Diki. Jadi Bapak Ibu Saudara yang sekitaran Nyipang bisa bergabung bersama. Hari Kamis jam 6 sore untuk latihan ibadah raya yang pertama. Lalu hari jam 7 malam untuk latihan ibadah raya yang kedua. Bagi Bapak Ibu Saudara yang bergabung dalam tim pelayanan bisa mempersiapkan diri. Jumat ada menara doa jam 6 sore di Maestro, dan ini Jumat ketiga ya Bapak Ibu. Jadi ada doa pelayan. Jadi bisa berkumpul bersama jam 6 sore. Lalu Sabtu, oh ya, dilanjutkan rapat retreat Excel 2024. Sabtu jam 5:30 ada ibadah Metanex Pemuda Remaja. Bagi teman-teman yang merasa muda, umurnya masih muda, bisa bergabung di Metanex jam 5:30 sore di Maestro. Dan hari Minggu kita bertemu kembali jam 8 pagi di UKS. Lalu jam 3 sore ada ibadah Alpha Kids. Jadi Bapak Ibu Saudara yang punya anak-anak kecil bisa dibawa di Alpha Kids. Lalu jam 5 sore ada ibadah, kita bertemu kembali tempat ini jam 5 sore di Hotel Warisan. Gitu. Ada tambahan Bapak? Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak untuk support dan juga bantuan Bapak Ibu Saudara. Karena hari Senin dan sampai dengan Kamis kemarin, saya sekeluarga mudik ceritanya, dan semua berjalan tetap dengan baik sekali. Ya, Selasa malam itu ada komisi wanita di Bu Evi, ya berjalan lancar. Kemudian Selasa malam sekaligus juga ada katekisasi, lalu Rabu pagi ada pelayanan di Panti Breda oleh komisi wanita juga berjalan dengan baik. Ya, pulangnya terus Ciblon itu juga berjalan dengan lancar. Ya, wah adem-adem tenan, seger itu ya Mbak Asih ya. Saya cuma dapat foto-fotonya itu. Lalu
malamnya juga masih ada katekisasi berjalan baik, bahkan Kristal, terima kasih Mas Nunus dan juga Mas Gren. Nah ini indahnya di MCC, saya bersyukurnya itu Bapak Ibu Saudara. Bahwa misalkan seperti Kristal, saya enggak ada, puji Tuhan ada Mas Heri enggak ada, puji Tuhan ada Mas Nunus. Nah ini Mas Nunus ditemani oleh Mas Gren, jadi ke depan nanti kalau saya Pak Heri, Mas Nunus dan yang lain enggak bisa, Mas Gren bisa standby. Jadi di MCC itu tidak ada yang tidak tergantikan. Semua bisa tergantikan. Yang tidak tergantikan cuma Tuhan Yesus. Amin. Ya, jadi tidak bergantung sama Daniel Raharjo, tidak bergantung sama Elizabeth Putri, tidak bergantung sama Suro Adinegoro, ya toh. Mas Gren itu namanya keren loh, Suro Adinegoro. Itu pakai ada belum titelnya. Wah. Ya, nanti kalau mau tanya titelnya apa, wah, luar biasa ya. Kita punya abdi dalam di sini ya, sekaligus abdi Gusti. Ya. Nah, Bapak Ibu, kemarin pulang kampung itu dalam rangka sekaligus kalau orang Jawa bilang nyadran, ya. Sebenarnya bukan lebih ke nyadrannya, tetapi kebiasaannya papa mama saya kalau menjelang puasa itu pulang kampung lalu ada bakti sosial di kampung. Nah, sekaligus juga nilai kuburannya Mbah Kakung Mbah Uti. Bapak Ibu Saudara, orang Kristen tuh boleh apa istilahnya, nyekar ya. Boleh nyekar enggak tuh? Tenan. Boleh enggak? Boleh Bapak Ibu, boleh. Yang penting apa kalau nyekar? Bersih-bersih makam. Ya nyeritake sama anak, sama putu iki ndek ben nggone mbahmu. Jenate eyangmu ngene-ngene, itu boleh cerita. Mengenalkan, tapi tidak untuk terus Mbah aku teko iki putumu Mbah gitu kan. Kayak ngopo Mbah gitu kan. Lalu yang di dalam takon tenguk-tenguk gitu kan. Sehat Mbah, sehat lah ya. Ayo ya. Nah, tidak untuk seperti itu ya. Jadi orang Kristen, karena ini seringkali jadi perdebatan. Wong Kristen nyekar, lo orang Kristen tuh boleh loh. Malah kalau kita lalu ngopo wong Kristen orang nyekar orang sangono, kita malah jadi aneh di hadapan banyak orang, dibilang kita mungkin nggak normal dan segala macam. Kita ke kubur orang tua kita, keluarga kita semata-mata hanya untuk membersihkan, merawat, kemudian menceritakan. Oh ini loh, apa teladan-teladan yang bisa diteruskan, teladan iman, teladan kebaikan dan seterusnya. Itu saja, jadi boleh, tapi tidak untuk terus Mbah sesuk aku mau ujian, gak dongoke kan lancar ya Mbah, tidak seperti itu ya. Bapak Ibu Saudara, kita berada di dalam Kristus. Kristus itu menjadi terang benderang buat kita loh. Ketika kita berada dalam Kristus, kematian itu hanya masalah kita pulang rumah saja kok. Siapa di sini yang gak mau pulang? Enggak, dalam arti sebenarnya. Rumah itu adalah tempat yang kita rindukan. Betul? Yola ini ngekos. Kalau bisa pulang rumah itu adalah kesempatan yang paling menyenangkan karena mulai gitu loh. Nah sama, betul nggak Yola? Sama, kita di dunia ini cuma ngekos. Kesempatan pulang itu sebenarnya kesempatan yang melegakan. Sehingga kematian bagi orang percaya itu indah. Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Enak. Begitu Tuhan bilang, Le, pulang yuk. Tutup mata di bumi, buka mata di surga. Itu keyakinan iman kita. Berikutnya, per hari ini update peserta retret kita itu sudah terkumpul terdaftar 78 orang. Puji Tuhan. Apakah ada update lagi paling malam? Karena ini update terakhir sampai jam 3 tadi. Belum ya, terakhir masih 78 ini ya. 78. Target minimal kita 70 orang, target maksimal kita di 90 orang. Berarti target minimalnya sudah tercapai. Ya, karena yang mendaftar sudah 78 orang. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu sudah di tempat ini yang mungkin belum mendaftar, mari saya dorong segera mendaftarkan diri, atau bila mana yang memang tidak sempat atau mungkin karena berbagai macam kesibukan, doakan kami yang berangkat retret supaya semua berjalan dengan baik. Atau kalau mungkin tidak bisa ikut retret, mungkin barangkali bisa cuma naik tilik gitu ya, naik nilai yang retret, ikut ibadah Jumat Agung, terus selesai pulang sambil mampir hek gaul gitu kan ya. Syukur-syukur saya dijawil gitu kan. Gur dijawil, Om pulang dulu ya Om gitu kan. Ya, itu saja. Lalu Selasa dan Rabu jangan lupa peserta katekisasi baptis ada katekisasi secara online ya. Mbak Irma sudah siap ya? Jadwal saya ngajar ya. Puji Tuhan. Tidak ada tambahan pengumuman yang lain? Ada lagi tambahan Pak Iwan terkait dengan retret? Tidak ada ya? Semua
Sehat semua ya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Cuaca cukup baik ini, tidak hujan. Kita bisa pulang dengan tenang ya. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Bapak di surga untuk kasih setia yang Tuhan berikan bagi kami. Kami ada dalam keadaan baik malam hari ini, bersekutu, kami berfellowship, kami memuji memuliakan nama Tuhan. Terlebih kami mendengarkan firman Tuhan yang terus mengajar kami, mendidik kami, mengingatkan kami, di mana kami harus senantiasa menghayati pengorbanan Kristus, agar kami boleh menjaga hidup kami tetap benar, tetap kudus dalam mengiring Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah jemaat-Mu Tuhan yang sudah hadir pada malam hari ini. Berkati dalam keluarga kami, jadikan kami keluarga yang harmonis, hangat, penuh cinta kasih mesra. Hubungan orang tua, anak-anak orang tua, saudara bersaudara semua berjalan dengan baik. Bahkan serumah kami boleh menjadi percaya kepada Kristus dan diselamatkan. Itu doa kami Tuhan. Berkati juga pekerjaan tangan kami Tuhan. Yang kami gumulkan, yang kami lakukan hari ke hari. Kami percaya pekerjaan tangan kami ini ada dalam berkat-Nya Tuhan. Dibuat Tuhan berhasil, dibuat Tuhan beruntung. Berikan kami kesehatan agar kami dengan tekun, jujur, dan tanggung jawab mengerjakan pekerjaan kami, sehingga pekerjaan kami boleh semakin berhasil, semakin besar, bertambah-tambah, dan dipakai menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Tuhan berkati juga setiap tantangan kehidupan yang kami hadapi hari-hari ini Tuhan. Hamba tidak tahu menau satu persatu permasalahan yang dihadapi oleh jemaat Tuhan. Tetapi hamba percaya bahwa Tuhan terlebih mengerti dan juga peduli atas setiap permasalahan, persoalan, pergumulan yang kami hadapi. Oleh karena itu Tuhan, doa kami, kuatkan kami, mampukan kami untuk boleh bertahan, untuk boleh melewati ini semua, sampai pada waktunya Tuhan akan menolong kami tepat waktu. Sehingga pergumulan permasalahan kami boleh Tuhan selesaikan dengan caranya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati juga kesehatan kami, agar kami tetap sehat, fit, prima. Apabila ada yang sakit, Tuhan sembuhkan penyakitnya, Tuhan sembuhkan kelemahan tubuhnya di dalam nama Yesus. Pemulihan daripada Tuhan ada menyertai kami. Kami sehat, bugar untuk boleh menjalankan tugas tanggung jawab kami. Para pelayan-Mu Tuhan yang melayani malam hari ini, berkati kehidupan mereka, pakai makin hari makin luar biasa, dipercaya perkara-perkara yang semakin besar. Tuhan juga pakai hidupnya menjadi berkat bagi jiwa-jiwa, sehingga semakin banyak orang boleh mendengar tentang Engkau dan menjadi percaya. Terima kasih Tuhan, berkati pendidikan sekolah anak-anak kami, agar anak-anak kami menjadi anak-anak yang pintar, cerdas, jenius, berprestasi, bahkan beroleh banyak kesempatan-kesempatan indah, beroleh beasiswa. Ini semua semata-mata agar terang Tuhan boleh bersinar atas anak-anak kami, dan anak-anak kami menjadi teladan, menjadi panutan, menjadi berkat dimanapun mereka ditempatkan. Terima kasih Bapa di surga. Retret yang masih dalam perjalanan proses persiapan, Tuhan berkati. Kami percaya Tuhan akan mencukupkan itu semua, karena retret adalah kebutuhan rohani kami untuk kami boleh mau bertumbuh makin matang, makin dewasa dalam mengiring Engkau, sehingga Tuhan mampukan panitia, berkati panitia agar mampu menyelesaikan dan mempersiapkan ini semua. Berkati juga seluruh peserta supaya dapat tetap dalam keadaan sehat, mempersiapkan diri menjelang mengikuti retret akhir bulan nanti, sehingga tujuan retret ini boleh tercapai, boleh terlaksana. Terima kasih Bapa di surga, acara selama sepekan kami serahkan dalam tangan-Mu. Acara komisi, katekisasi, oikos, semua menara doa pelayan, juga rapat, berjalan dengan baik, dengan lancar, jiwa-jiwa terlayani, jiwa-jiwa diberkati. Kami makin bertumbuh dalam iman, bahkan ada bilangan-bilangan orang percaya, jiwa-jiwa yang baru, yang boleh hadir, bergabung bersama-sama dengan kami, dan boleh semakin dikuatkan dalam mengiring Engkau. Sebentar kami akan pulang, Tuhan jagai sertai sampai di rumah dengan selamat. Kumpulkan kami dengan sanak saudara kami dan keluarga kami, jauhkan dari mara bahaya kecelakaan, dan pertemukan kami pada kesempatan-kesempatan ibadah yang akan datang. Sebelum kami pulang Tuhan, kami akan bersama-sama menerima berkat-berkat daripada-Mu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, bukalah hatimu, angkatlah tanganmu, dan terimalah berkat-berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan juga melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat Tuhan yang dikasih oleh-Nya, terimalah berkat-berkat daripada Allah Bapa kita. Cinta kasih, kemurahan, kasih karunia, pembelaan daripada Tuhan Yesus Kristus, juga damai sejahtera, sukacita, persekutuan bersama Allah Roh Kudus, senantiasa tercurah, termaterai dalam setiap hati kita berlimpah-limpah, mulai malam hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan syukur doa kami. Haleluya. Amin. Bila engkau tak bersama